Hadis berikutnya al-haditsus sadis, hadis yang ke-6, fadlu shaumi ramadhana. Kalau di situ tertulis as-shaumi, alifnya dihapus saja ya. Yang benar shaumi ramadan. Fadilah puasa Ramadan. An Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Siapapun yang melakukan siyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, pasti diampuni baginya apa saja yang telah lewat dari dosa-dosanya. Hadis ini menunjukkan fadilah puasa Ramadan, bahwasanya puasa Ramadan menghapus dosa-dosa yang sudah lalu, tetapi ini dipahami oleh para ulama maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak bisa terhapus dengan puasa Ramadan, harus dilakukan taubatan nusuha atau nasuha, dua qiraah. Kemudian kita temukan hadis yang seperti ini ada 3 ternyata. Yang pertama adalah hadis ini, man shoma, barang siapa yang siyam Ramadan. Hadis yang kedua, man qama, barang siapa yang tahajud atau qiyamul lail pada bulan Ramadan. Hadis yang ketiga, man qama lailatul qadri, barang siapa yang qiyamul lail pada Lailatul Qadar. Semuanya sama ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi 3 hadis yang lafalnya mirip, hanya ada perbedaan sedikit. Yang pertama siyam, yang kedua qiyam, yang ketiga qiyam pada malam Lailatul Qadar. Semuanya sahih, semuanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa yang dimaksud iman? Yang dimaksud iman adalah kita mengimani bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Sehingga kalau ada orang puasa Ramadan hanya ikut-ikutan saja, dia malu kepada tetangga, mereka pada puasa, saya tidak puasa, maka ini tidak termasuk iman. Yang disebut iman adalah kalau dia meyakini bahwa ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk rukun Islam sehingga wajib saya lakukan. Nah, orang inilah yang mendapatkan fadilah dari puasa Ramadan ini. Sehingga fadilah ini ada 2 syaratnya ya. Syaratnya sudah disebutkan oleh Nabi. Yang pertama adalah harus iman, yang kedua harus ihtisaban, mengharap pahala. Sehingga kalau tidak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan fadilah ini. Bagaimana contohnya orang yang puasa Ramadan tidak mengharapkan pahala? Misalnya orang-orang munafik, di mana mereka melakukan puasa, mereka terpaksa saja. Mereka sambil puasa sambil menggerutu ya. Wah, kurang ajar ini Islam, kenapa harus mewajibkan puasa, menyiksa umatnya untuk kelaparan. Nah, orang seperti ini tidak akan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap zakat adalah satu denda. Dia menganggap puasa adalah satu tekanan atau satu penyiksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kayak gini tidak akan mendapatkan pahala atau fadilah dari puasa Ramadan. Karena itu di sini menunjukkan pentingnya kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hisbah kata kuncinya, la ajra liman la hisbata lahu. Tidak ada pahala bagi orang yang tidak mengharapkan pahala. Hisbah itu sama dengan ihtisab, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang kita lakukan hendaklah kita hadirkan dalam niat untuk cari pahala. Karena itulah Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada awal bab beliau menulis pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat. Jadi hadirkan niat dalam hati ini sangat penting. Seringkali orang itu beramal biasa saja, sementara tidak ada perasaan dalam hatinya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kekurangan. Semestinya ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga, misalnya sebagai seorang bapak memberi nafkah kepada istri, kepada anaknya. Nah, ketika dia mengeluarkan nafkah ini, hendaklah dalam hati dimunculkan niat. Saya ingin cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sikap yang semestinya kita lakukan sebagai seorang muslim. Ada keyakinan terhadap pahala sehingga ada sikap dalam hati untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Mubarak dan derajatnya hasan.